Halo sahabat Nusantara, apa yang terjadi ketika harga pangan melambung tinggi dan mata uang melemah? Bagaimana negara berkembang menghadapi krisis ini? Saat ini, lebih dari 1, miliar orang di dunia menghadapi ketidakamanan pangan akibat inflasi global dan krisis ekonomi. Kemudian, apa penyebab krisis pangan dan inflasi dunia yang sangat berpengaruh? Simak faktanya di sini. Perang Rusia dan Ukraina. Ukraina dan Rusia adalah dua produsen dan eksportir biji-bijian penting di dunia. Masing-masing menyumbang 12% dan 17% dari ekspor gandum dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak besar pada produksi dan ekspor gandum Ukraina serta ekspor gandum Rusia. Pengamatan satelit telah menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi gandum di Ukraina pada musim 2021 sampai 2022. Dari analisis dampak potensial konflik pada pasar gandum global, kami telah menemukan bahwa konflik akan menyebabkan penurunan perdagangan sekitar 60%, melonjaknya harga gandum sekitar 50%, dan kerawanan pangan yang parah dengan penurunan daya beli gandum di atas 30%. Dalam skenario yang lebih parah, terutama untuk negara-negara yang sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina, seperti Mesir, Turki, Mongolia, Georgia, dan Azerbaijan. Perubahan iklim. Dengan istilah krisis iklim merupakan kondisi yang mengacu pada perubahan ekstrim jangka panjang terkait suhu dan pola cuaca. Pada dasarnya, perubahan ini dapat terjadi secara alami, tetapi sejak era revolusi industri abad ke-18, perubahan ini terjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan masifnya penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca sejak saat itu. Krisis iklim bagi Indonesia sesungguhnya dapat berdampak pada semua sektor. Tetapi, salah satu sektor yang paling berdampak dan mempengaruhi sektor lain yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian yang pada dasarnya sangat bergantung pada temperatur, ketersediaan air, curah hujan yang akan sangat berdampak akibat terjadinya krisis iklim. Krisis iklim yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrim, angin kencang, banjir, kekeringan, hingga puting beliung. Perubahan pola musim dan bencana tersebut tentu saja mengancam terjadinya gagal panen di sektor pertanian. Gagal panen menjadi salah satu momok yang paling ditakutkan oleh para petani. Namun seharusnya, gagal panen juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat. Pasalnya, gagal panen ketika terjadi terus-menerus akan menurunkan suplai kebutuhan pangan. Ketergantungan impor. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, telah menjadi salah satu negara yang cukup bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Beberapa bahan pangan yang diimpor secara signifikan antara lain beras, gandum, gula, kedelai, dan daging sapi. Ketergantungan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, perubahan pola konsumsi, dan kebijakan perdagangan yang mendorong impor sebagai solusi cepat untuk memenuhi permintaan pasar. Produksi domestik yang tidak mencukupi, salah satu alasan utama ketergantungan pada impor adalah rendahnya produksi domestik untuk beberapa komoditas pangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian yang canggih, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan produktivitas pertanian nasional tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi dan permintaan. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan global dan gangguan dalam rantai pasok internasional. Misalnya, ketika terjadi krisis pangan global atau pembatasan ekspor dari negara produsen, Indonesia bisa mengalami kelangkaan bahan pangan yang kritis. Depresiasi mata uang. Depresiasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan inflasi karena meningkatnya biaya impor. Akibatnya, harga barang-barang impor dan barang-barang yang diproduksi dengan bahan baku impor menjadi lebih mahal. Depresiasi
Nilai tukar mata uang merupakan salah satu penyebab inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Apa sih dampak langsung pada negara berkembang? Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Adanya inflasi dapat mengakibatkan perubahan nilai mata uang suatu negara, serta membuat perubahan pada permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Inflasi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dari kemajuan perekonomian suatu negara. Inflasi yang rendah dan stabil akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan naik. Sebaliknya, inflasi yang tidak stabil atau terlalu tinggi akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara memburuk. Dampak yang akan dirasakan secara langsung oleh negara berkembang seperti kita adalah adanya kenaikan harga pangan dan bahan baku yang tidak stabil, yang akan mengakibatkan krisis pangan dan daya beli masyarakat tertentu akan semakin berkurang. Akibatnya, banyak kasus-kasus kelaparan dan malnutrisi karena ketidakmampuan membeli bahan makanan bergizi, terutama pada anak-anak. Inflasi dan krisis pangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ancaman besar bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Apa yang bisa kita lakukan? Dukungan terhadap pertanian lokal dan kesadaran global sangat penting untuk mengatasi krisis ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah solusi yang ada sudah cukup?